Berlokasi di Eka Wedding Gallery, Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan berlangsung kegiatan musrembang tingkat Kecamatan Bogor Selatan pada tanggal 20 Januari tahun 2025. Wali Kota Bogor Heri Antasari dalam kesempatan tersebut menyampaikan dalam sambutannya, dalam upaya meningkatkan program pembangunan baik fisik dan non-fisik kiranya berbagai usulan yang disampaikan melalui tingkat kelurahan saat ini yang susah ditetapkan melalui musrembang Kecamatan Bogor Selatan. Dikatakannya, terkait usulan kiranya tidak hanya terkait dengan usulan pembangunan secara fisik saja, akan tetapi untuk non-fisik harus tetap diprioritaskan, jelasnya. Melalui musrembang yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bogor Selatan dan dengan keterbatasan dan penduduk kedua di Kota Bogor, terkenal Kota Bogor dengan kondusivitas, visi misi Wali Kota Bogor terpilih tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029 Pak Dedi Arasim dan Pak Jenal Mutakin tentunya merupakan tugas yang harus dilaksanakan untuk kemajuan Kota Bogor. Ditambahkannya, dalam situasi dan kondisi saat ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk hati-hati dengan generasi Z lebih menggunakan fasilitas digital, dan tugas kita untuk dapat melakukan pembinaan sehingga generasi ini mampu menjadi generasi emas tahun 2045 sesuai harapan kita bersama. Sementara menurut Camat Bogor Selatan Irman Khairuddin kepada media ini mengatakan, dalam usulan melalui musyawarah rembuk pembangunan musrembang tingkat Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 189 pengajuan termasuk di dalamnya terkait dengan kebutuhan sarana pendidikan khususnya SD dan SMP yang masih kekurangan, dan saya sangat berharap untuk wilayah Kecamatan Bogor Selatan 16 kelurahan ini menjadi prioritas, harapnya. Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Bogor Hanafi, para kepala dinas termasuk para camat dan ramil dan Kapolsek wilayah Kecamatan Bogor Selatan dan lurah termasuk tokoh agama dan masyarakat dan pemuda. Dari Kota Bogor redaksi mengabarkan. Kedua terakhir, betul kata Pak Wakil DPRD tadi, Pak Wakil Wali Kota. Usulan itu sebetulnya jangan fokus di TPT lagi, drainase lagi. Sebanyak 100 sudah ditandatangani oleh Camat Bogor Selatan dan juga Ketua Kabupaten Bogor Selatan yang pastinya dilanjutkan oleh Kepala Bapeda Kota Bogor. Jadi boleh dipegang bersama-sama Bapak. Ini adalah wilayah yang paling luas yang pertama ya. Yang kedua, paling banyak penduduknya kedua setelah Bogor Barat. Tapi dari beberapa indikator masih tertinggal dengan kecamatan yang lain. Oleh karenanya momentum musrembang kecamatan ini saya tadi memesankan agar betul-betul memperhatikan hal-hal tadi. Kemudian juga saya menyampaikan bahwasanya agar musrembang ini tidak hanya seremonial saja, yang terpenting adalah pengawalan dan mengkomunikasikan kembali kepada masyarakat
mengenai hasil musrenbang. Mana yang terakomodasi, mana yang tidak. Kadang-kadang itu mungkin karena data, mungkin karena database, tapi proses itu saya ingatkan lebih baik. Saya kira itu. Yang pentingnya Yang penting harus berbasiskan kebutuhan dan berbasiskan wilayah. Ya hanya semata-mata wilayah, tapi juga kebutuhan. Dilihat apakah memang betul kelurahan A dengan membutuhkan sekolah atau tidak. Kecamatan ini berapa butuh SMA-nya, butuh SMP-nya. dengan alasan apa Pak yang tertinggal mungkin. Saya belum meneliti sejauh itu ya. Alasannya sih saya kira karena mungkin wilayah selatan penduduknya salah satu yang paling banyak. Kalau barat kan agak dekat-dekat dengan tengah juga perkotaan. Ini kan agak rural. Pak, tadi yang disampaikan oleh Pak PJ terkait masalah bantuan ya Pak, untuk musliman ini tidak mengarah ketika maksudnya pengajuan Pak, tidak hanya mengarah kepada program fisik Pak. Iya. Non fisik seperti apa saja ini? Ya usulan dari tahun ke tahun di semua kota, semua daerah kalau musrenbang itu usulannya kebanyakan dominasinya fisik, 90% pasti usulan fisik. Nah, saya mengingatkan bahwa sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat itu yang harus diperkuat dari masyarakat itu harus yang non fisik juga. Jadi non fisik itu misalnya bantuan sosial, kemudian juga misalnya rutilah masih fisik ya. Banyak hal yang lain lah ya berkaitan dengan non fisik yang harus dilakukan. Sosialisasi, penguatan, pelatihan, gitu ya, pengembangan UMKM, itu kan harus diusulkan sehingga bisa kuat nanti usulan di tingkat top down. Pak, terkait harapan Bapak sebagai PJ Wali Kota Pak. Harapannya musrenbang berjalan dengan lancar, menghasilkan usulan-usulan yang sesuai dengan masyarakat. Berdasarkan hasil musrenbang kelurahan itu 378 usulan. Nah ini di split setengahnya dari kita, jadi 189 usulan yang nanti kita adu di tingkat kota. Rinciannya kayak di catatan saya apa, gitu. Yang jelas, tapi prioritas kami bukan hanya itu. Kenapa di laporan saya ingin ada sarana pendidikan di Kecamatan Bogor Selatan, tambahan sarana pendidikan. Gitu. Untuk SMP Pak? SD dan SMP. Tapi alhamdulillah responnya bagus. Kalau saya minimal ada SD dulu seperti apalah itu. Karena salah satu apabila kalau PPDB yang sistem donasi agak sulit ke Selatan untuk anak-anaknya untuk mendapatkan di sekolah negeri, walaupun sudah ada pembagian donasi dan sebagainya. Kan di selatan ini udah ada 4 Pak SMP, 9, 10, 17, 13, dengan 17, Oke. 5. Masih kurang. 17 di mana? Hanya 5, hanya 4. Iya 5. Mana? Selatan 10, ya 9, 10, 13, 17, 4. Itu kan tidak merata. Iya. Yang satu di Empang, satu Cipaku, satu lagi di Rangga Mekar berbatasan dengan Pamoyanan, satu lagi di di Bojongkerta. Nah, enak nasibnya orang Pakuan gimana? Nasibnya orang Harjasari gimana? Nasibnya Kertamaya seperti apa? Ditambah usia yang masih keluar SD itu jauh lebih banyak. Jadi memang kami sangat butuh sekolah lagi karena untuk menunjang hal itu, apalagi IPM Kota Bogor itu sangat tinggi dan kita salah satu Kecamatan Bogor Selatan yang paling rendah di antara kecamatan lain termasuk angka usia sekolah di Kota Bogor. Udah ya? Oke, Pak.